Yah, pertama kaget, kok 2 bulan baru ketahuan gitu. Kemarin heboh judi online, hari ini orang mengakses judi online lewat HP masih ada. Nah, orang yang membikingi ini pasti ada gitu, tanpa dibikin nggak mungkin. Melacak judi online ini jauh lebih gampang daripada melacak judi dadu, judi sabung ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Pak, kita di podcast Husnul2J Channel. Pak, ini ada lagi berita terbaru nih Pak. Bareskrim Polri telah menangkap 321 orang WNA dari Cina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, Thailand, dan juga Kamboja di sebuah gedung perkantoran yang berlokasi di Jakarta. Yang menurut pengakuan nih sudah mengoperasikan judi online berpusat di Jakarta selama kurang lebih 2 bulan. Mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana tanggapan Bapak? Yah, pertama kaget, kok 2 bulan baru ketahuan gitu. Iya. Kenapa? Karena judi online itu beda dengan judi di dalam rumah. Ya. Beda juga dengan judi sabung ayam, beda juga dengan judi dadu gitu kan. Dalam rumah gitu kan, itu sukar ketahuannya, karena judi main kartu atau dadu. Kalau online ini kan terbuka. Yang terbuka itu apa? Rekeningnya. Rekeningnya semua orang tahu karena itu pasti ada rekening bank. Kalau tidak rekening bank, rekening apa itu namanya? Kripto atau wallet atau apa itu kan? Pasti itu terbuka juga kan. Juga pasti juga terbuka secara elektronik karena itu melewati salah satu sarananya adalah internet. Ya, internet atau sejenis itulah. Yang ketiga, pasti mereka menggunakan apa namanya? HP atau ini ya, jadi itu pasti terbuka gitu kan. Karena apa? Saya misalnya punya HP, saya mau mengakses judi online, ini kan terbuka. Bisa kelihatan, oh ada. Nah, dari mengakses itu kita bisa tahu bahwa servernya mereka apa dan apanya apa, aku nggak tahulah urusan IT ini ya. Tapi dari urusan perinternetan ya, entah server entah apa, itu bisa dipantau. Oh ini judi online. Oh ini situsnya ini. Oh ini situsnya ini. Itu terlihat. Dan di Indonesia ada kementerian khusus, menteri yang mengawasi itu. Benar sekali. Ada dirjen-dirjennya, ada pakar-pakarnya yang kepalanya udah gundul-gundul jago IT, tahu. Dan anehnya kata informasi hari ini ya, kemarin heboh judi online, hari ini orang mengakses judi online lewat HP masih ada. Nah, ini gimana nih kementerian yang bertugas mengatur per ini ya. Nah, kan dulu pernah heboh di Indonesia bahwa menterinya itu menolak bahwa dia tidak terlibat, tapi dari aparatnya mengatakan Pak Menteri tahu gitu. Nah, ini kacau artinya. Mengapa sampai bisa terjadi judi online? Ya menurut saya ada kelalaian. Kalau tidak lalai ya pembiaran gitu kan. Tapi kita patut berterima kasih, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Polri. Polri berhasil menangkap 321 orang dan langsung ditahan. Nah, kita harap institusi lain serius seperti Polri ya. Kominfo-nya serius, Komdigi-nya serius, kemudian OJK yang mengawasi perbankan serius, BI-nya serius, kemudian apa namanya yang sudah serius yang sering sekali bersuara yaitu PPATK. PPATK sering bersuara bahwa judi online omsetnya sekian dan data PPATK itu akurat. Nah, kemudian dari keimigrasian juga serius untuk memantau warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Lalu apakah dalam judi online ini pelakunya hanya orang-orang yang ditangkap tersebut atau masih ada pelaku lain ini, Pak? Itu pelaku lapangan. Mereka kan orang dibayar, orang digaji ya. Kan operator HP, operator yang menggunakan internet, operator apa namanya?
rekening yang membayar dan semuanya itu apalah namanya. Itu kan mereka orang-orang berkeringat, orang-orang bayaran. Yang otaknya, koordinatornya pasti ada. Kemudian penyandang dananya pasti ada. Bandarnya pasti Pasti ada. ada. Nah, jadi penyandang dana. Kemudian orang yang membikingi ini pasti ada gitu. Tanpa dibikin nggak mungkin. Kemudian siapa yang mengerahkan tenaga dari Kamboja, dari Vietnam, dari Laos. Malaysia, Laos, Thailand, Birma bisa datang ke Indonesia dari Cina, kemudian menuju ke satu titik, langsung diberi pekerjaan, di training dan sebagainya. Ini pasti ada manusianya. Di Betul. atas itu masih ada lagi koordinator Indonesianya. Di atas itu ada bandar besarnya yang punya duit dan punya apa. Nah, itu pasti ada. Nah, apakah mereka bisa ditangkap dan bisa dilacak? Bisa. Walaupun mereka tidak tinggal di Indonesia, bandarnya ini misalnya tinggal di suatu negara. Dia nggak tahu dan nggak pernah melihat di Jalan Hayam Wuruk ya. Tapi barang siapa menurut hukum Indonesia yang melakukan kejahatan di Indonesia, nggak peduli warga negara asing, nggak peduli di mana, warga negara manapun melakukan kejahatan di Indonesia, dia harus dipidana sesuai dengan hukum Indonesia. Judi itu kejahatan di Indonesia. Jadi siapapun yang melakukan judi di Indonesia harus dipidana. Iya, benar sekali. Nah, jadi hukum kita kuat untuk menjaring itu. Kemudian peralatan kita ya, melacak judi online ini jauh lebih gampang daripada melacak judi dadu. Judi sabung ayam, kalau judi sabung ayam begitu digerebek lari semua mereka. Tapi kalau judi online tidak lari, fisiknya tidak ada, tapi jejak elektroniknya ada, jejak transfernya ada, jejak IT-nya ada. Itu pakar-pakar IT lah yang bisa melacak. Yang jadi pertanyaan nih Pak, kenapa mereka memilih Jakarta sebagai pusat judi online? Karena kan selama ini yang kita kenal nih pusat judi online itu kan berada di Kamboja nih Pak. Ya ini tentu pertimbangan mereka kan jago-jago strategis ya. Oh, pejabat di Indonesia mungkin bisa didekati. Oh, pejabat Indonesia yang berkaitan dengan internet, yang berkaitan dengan ini tidak terlalu serius ngawasi. Oh, pejabat di Indonesia yang berkaitan dengan pengawasan rekening tidak terlalu serius ngawasi. Ini ya terkait dengan rekening. Rekeningnya ini pasti jutaan kan, dan pasti tercatat di bank. Apakah orang bank tidak curiga ada suatu rekening yang bertransaksi 24 jam, tengah malam pun bertransaksi, kan judul itu tidak tutup kan, bisa malam bisa siang. Nah mestinya kan ada curiga, rekeningnya ini berisi sekitar 1 juta 2 juta, tapi tengah malam ada transaksi, pagi transaksi dan seterusnya. Nah ini mestinya kan curiga. Nah inilah kita minta kepada OJK yang mengawasi perbankan untuk lebih teliti terhadap rekening-rekening seperti ini, bila perlu langsung dibekukan. Diserahkan kepada PPATK, PPATK nyerahkan kepada aparat kepolisian, rekening tersebut dibekukan. Kalau rekeningnya sudah beku, sudah berkurang alatnya. Dan membuka rekening kita mohon tidak semudah seperti sekarang. Kalau sekarang buka rekening kan bisa di sini kan? Di online Pak. Online bisa dibuka kan gampang sekali. Nah diperketat lagi, jadi tolong OJK terkait dengan bank, karena sarana judi online itu satu rekening, kedua sarananya internet. Nah kalau internetnya misalnya apa istilahnya, tahulah orang Komdigi bahwa yang ini server ini untuk judi, server ini untuk apa namanya film-film negatif, server ini untuk ini, ya dibekukan aja. Nah saya katakan tadi, kemarin ditangkap kok pagi ini masih ada apa itu? Yang pakai. Masih ada yang bisa diakses apa namanya itu? Bisa di-login itu, apa itu? Nah berarti kan ada yang belum keblokir ya. Nah inilah tugasnya daripada Komdigi. Kalau dulu kan Komdigi kan pernah dapat nama yang negatif ya, karena menterinya dicurigai terlibat gitu. Yang mau dioperasi nanti kasih tahu dulu, ini akan dioperasi, akan dibekukan. Tiarap dulu, nanti buka lagi web baru gitu. Nah ini janganlah, Komdigi itu tugasnya mulia gitu, bagus sekali. Ya. Kenapa judi online ini bisa tumbuh subur ya Pak?
Ya tumbuh suburnya karena sebenarnya nindaknya lebih gampang ya, ya kemauan tadi. Mhm. Nah sekarang udah ditunjukkan oleh Polri, Polri sudah berhasil nangkap segitu. Tapi jangan hanya polisi saja, karena yang paling berperan lagi adalah yang ngawasi Mhm. lalu lintas, apa namanya, informasi Informasi internet internet, ini, yang ya. buka server. Karena judi online itu kalau tidak ada internet, tidak ada rekening bank gitu kan, ya nggak jalan dah. Iya. Nggak bisa. Jadi itu dipotong, diamputasi 2 itu ya udah mati dah. Tapi kalau ada internet, ada rekening bank, Mhm. maka seluruh dunia dia bisa berputar. Kalau misalnya judi online ini diberantas nih, apa bisa, Pak, sebenarnya? Ya bisa, asal ada kemauan gitu. Iya, benar Saya sih. katakan tadi, saya bukan pakar IT ya, Heeh. tapi kalau manakala rekening banknya sudah ditutup, terus server atau apa itu ya, Iya, server, Pak, atau heeh. apalah istilah-istilah mereka terkait dengan IT, internet IT internet, heeh. ini, itu dimatikan ya nggak bisa lagi. Iya, benar. Jadi bukan orangnya ditangkap, Tapi dibunuh itunya aja gitu. heeh. Kalau orang yang ditangkap harus kasih makan gitu kan. Nah. Eee